Perkenalkan Bu, nama saya Fitriani Nailo Amalia. Saya salah satu mahasiswa pendidikan matematika IKIP Siliwangi. Tujuan saya datang kemari yaitu untuk melaksanakan tugas observasi wawancara kepada orang tua mengenai pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu, bahwa adanya COVID-19 mengharuskan kita untuk meminimalisir adanya pertemuan secara langsung ya Bu. Mungkin sebelumnya apakah Ibu memiliki anak yang masih sekolah? Ada 2. Kalau boleh tahu siapa Ibu namanya? Yang SMK mah Reva, yang SD mah Rizky. Mungkin untuk pendampingan Ibu lebih mendampingi yang mana? Kalau misalnya sama pembelajaran? Yang SD. Ya, untuk pembelajarannya sendiri Ibu dilaksanakan secara apa? Secara daring. Secara daring. Full dilakukan di rumah? Di rumah, cuman hasilnya difoto. Oh. Difoto. Nanti setiap seminggu sekali yang di SD mah Dede setiap hari Kamis itu dibawa bukunya semua, dilihat hasil anak itu. Oh, secara langsungnya. Secara langsung seminggu sekali. Seminggu sekali. Jadi kalau misalnya untuk pengumpulan tugas sehari-hari itu difoto melalui WhatsApp. Iya. Ada di classroom. Apakah selama pembelajaran berlangsung Ibu selalu mendampingi? Iya. Dari jam 7 sampai selesai. Selama mendampingi Bu, apakah ada kesulitan yang Ibu hadapi? Kalau kesulitan enggak, kemungkinan langsung jenuh. Apakah ada kendala yang Ibu hadapi selama pembelajaran daring ini? Enggak, karena ada itu ya dari lihat dari buku. Kalau itu pembelajaran kan cuma lihat di buku. Oh, jadi ada buku sumbernya? Ada buku panduan. Ada buku panduan. Kalau misalnya untuk masalah kan daring Bu, ya, menggunakan internet atau apa, mungkin ada kendala sinyal, kendala jaringan. Kalau Zoom itu suka ada kendalanya di jaringan. Kalau link itu kan suka Dede seminggu 3 kali ada itu ada Zoom, ada Google Meet gitu. Itu di jaringan, jadi si suara ibu gurunya teh putus-putus. Oh, jadi kurang jelas terdengar. Mungkin Bu, kalau misalnya Zoom itu kan ada putus-putus, suaranya nggak kedengar. Nah, ada nggak sih Bu kesulitan anaknya itu dalam mengerti pembelajaran? Pasti, soalnya tidak terpotong-potong gitu. Oh iya. Karena misalkan sekarang yang lagi ngebahas ini kan kepotong, otomatis kan agak jeda loading gitu nyata. Iya. Itu aja kendala. Iya. Tapi nanti tuh di akhir acara kita kan komplain ya, misalkan ke wali kelasnya karena tadi putus-putus, dijelaskan lagi, tapi secara apa ya teh, bukan dari awal, cuma apa kalau di rangkuman intisarinya. Tadi yang dibahas ini pelajari lagi gitu. Oh iya. Kalau misalnya ada hal yang tidak dimengerti, apa yang biasanya Ibu lakukan? Langsung nanya ke wali kelas. Langsung nanya ke wali kelas. Lewat japri. Ada nggak Bu yang ingin Ibu sampaikan mengenai pembelajaran selama pandemi ini? Mungkin banyak tugasnya, apanya? Iya, kata ibu mas lebih banyak di rumah. Iya. Jadi kan sekarang kelas 2 dan emang dari awal masuk SD itu dari TK kan setengah semester. Masuk ke SD kan langsung dari sampai sekarang. Jadi anak itu jenuh nanti pelajarannya banyak, nggak tahu temen, mana tahu wali kelas, cuma lihat di HP-nya di Zoom gitu. Jadi jenuh belajar sama orang tua gitu. Anak itu ngeluh, ya kita juga kadang ngeluhnya kok pelajarannya kalau di rumah kenapa banyak gitu. Iya. Untuk itu sekian Bu, mungkin pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan. Terima kasih juga sudah mau diwawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya datang kemari yaitu menyelesaikan tugas KKN, observasi wawancara kepada orang tua mengenai pendampingan pembelajaran orang tua selama masa pandemi COVID-19. Bahwa misalnya adanya COVID-19 ini menjadikan belajar itu kebanyakan dilakukan di rumah. Apakah Ibu memiliki anak yang masih sekolah sebelumnya? Iya, adik. Adik? Iya. Kalau boleh tahu namanya siapa? Adik saya? Iya. Nisa. Kelas 2 SD. Iya. Untuk pembelajarannya itu dilakukan secara apa? Daring. Untuk pengumpulan tugasnya seperti apa? Biasanya seminggu sekali dikumpulin. Secara offline ke sekolah. Apakah selama pembelajaran daring itu Ibu selalu mendampingi anak Ibu? Iya.
Kalau misalnya tugas, pengerjaan tugas, Iya teh, soalnya kan kalau misalnya sendiri iya. pastilah anak ada susahnya juga kan ngerjain itu tugas, makanya dibantu sama orang tua juga. Selama mendampingi, apakah ada kesulitan yang ibu rasakan? Ke satu, anaknya kan kalau disuruh belajar susah, pengennya main terus. Jadi harus orang tua kan yang ngerjain otomatis. Makanya dari situ susahnya kalau belajar daring itu gitu. Apakah ada kendala yang ibu hadapi selama pembelajaran daring ini? Seperti misalnya terkendala oleh sinyal, Nggak ada terkendala. sih teh sejauh ini mah. Apakah anak ibu mengalami kesulitan dalam menerima pembelajaran yang diberikan? Nggak sih teh, tapi kalau misalnya terlalu banyak iya. Misalnya, ada nggak sih ibu yang ingin ibu sampaikan mengenai pembelajaran selama daring ini? Pengen cepet-cepet hilang aja lah coronanya biar gak daring terus gitu. Terus kalau misalnya tugas juga maksudnya jangan terlalu banyak juga ya, kan pusing ke anaknya, pusing juga ke orang tuanya. Anaknya main malah mamanya ngerjain kan gitu. Itu aja sih. Cukup segini sesi wawancaranya. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf bila mengganggu. Kalau boleh tahu siapa ya Bu namanya? Aulia Kelas berapa ya Bu? kelas 2 Kelas 2 SD. Di SD? SD. Ciledug 1. Pembelajaran tersebut dilaksanakan secara apa? Secara online Secara daring. Full daring. Full daring. Karena full daring Bu, bagaimana proses pengumpulan tugasnya? dipoto Di foto sama dikeluarkan melalui WhatsApp. melalui WhatsApp. Apakah selama pembelajaran berlangsung itu ibu selalu mendampingi anak ibu? Berarti selama pembelajaran online berlangsung, ibu mendampingi dari awal mulai pembelajaran mungkin sampai selesai pembelajaran mendampingi. Apakah selama mendampingi ibu mengalami kesulitan? Susah, jadi belum masuk. Belum masuk. Ya belum masuk, jadi belum ngerti Pembelajarannya. Iya. Nah, kalau misalnya kendala yang ibu hadapi selama pembelajaran daring ini, nggak ada kendala. nggak ada. Ada tidak Bu yang ingin ibu sampaikan mengenai pembelajaran selama pandemi ini? Pengen cepet-cepet masuk sekolah aja. Cepet-cepet selesai. Jangan masuk sekolah kayak biasanya kayak gitu ya Bu. biasanya. Karena mungkin pusing ya Bu, Iya, lebih pusing. banyak tugas ya. Iya. Mungkin cukup sekian wawancaranya Bu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ikutin kata ya. Aku teko kecil yang mungil, ini tangkaiku dan ini corongku. Bila aku mendidih, aku menjerit, au, aku menjerit, au, aku menjerit, au. Angkat aku dan tuangkan, cur, dan tuangkan, cur, dan tuangkan, cur. Nah, bandingkan dua bilangan berikut dengan memperhatikan angka penyusunnya. Nah, jadi ini teh sama IKT dipisah-pisah dulu, yang mana ratusan, yang mana puluhan, sama yang mana satuan. Nah, sekarang coba mana yang ratusan? 3. Sekarang satuannya 9. Nah, sekarang bawahnya. Jadi ini di bawahnya bilangan 349 9 kurang dari 300 ya. Jadi 349 tadi kurang dari itu tandanya kayak gimana coba? Yang strip. Bukan nih, kita kasih tahu nih. Kalau kurang dari tandanya K kecil ke, nah ngadepnya ke sana. Kalau lebih dari besar, nih ngadepnya ke sini. Nah jadi yang kurang dari kayak gimana tandanya?
Ini mau biar ikinya gampang ngebedain nih kan, kalau kecil kayak huruf K kan. Kalau yang besar kayak huruf B kan. Nah ini ada materinya tentang bilangan, menulis lambang bilangan sama menulis nama bilangan. Nah kan ini nih ada contohnya nih, angka 1 di tempat satuan itu nilainya 1, angka 2 di tempat puluhan itu nilainya 20, dan angka 1 di tempat ratusan itu nilainya 100. Nah cobain dulu nih contohnya. Ratusan, 3-nya puluhan satuan, puluhan, 2-nya satuan. Sekarang tulis sama si 6-nya tadi berapa? Jadi 6 berapa? 600. Sok tulis. Nah tadi 3-nya puluhan satuan, puluhan, jadi 30 ya. Ini tadi kan belajar apa katanya, membandingkan dua bilangan dengan memperhatikan angka penyusunnya. Nah coba nih 349. Nah 349 itu terdiri dari apa aja coba? 300 terus 40 sama 9. Yang ratusan yang mana? Ya, yang puluhan yang mana? Yang 40. Yang satuan yang mana? Nah, jadi ini dibacanya berapa? 49. Nah, ini kan sekarang kita belajar perkalian 3. Ini kan udah ada nih sama Teteh dikasih contoh soalnya. So, sekarang Maiki dikerjain. So, berapa nih? 3 dikali 2. Nah, tulis 6. Sekarang 3 dikali 5. 15. Sekarang 3 dikali 6. 6-nya ada 3. 6 ditambah 6 ditambah 6. 6 ditambah 6 dulu berapa so? 12 tambah 6. Nah, 4-nya ada 3 kali. 4 ditambah 4 ditambah 4 jadi ya. Sekarang 3 dikali 6. 6-nya ada 3 kali. 6 ya. Kalian biar tambah hafal ya perkaliannya. 2 dikali 4 berapa? 8. 2 dikali 6 12. 2 dikali 9